Analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi. Korelasi adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan huruf X. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Tujuannya adalah untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel. Koefisien biasanya dinotasikan oleh huruf R atau koefisien korelasi. Koefisien korelasi dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan arah hubungan. Yang pertama adalah interval. Harga R bergerak antara negatif 1 dan positif 1. Dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif. Dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. R sama dengan 0, menyatakan tidak ada hubungan linear antar variabel X dan Y, atau tidak ada korelasi. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai R ke positif 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Analisis korelasi. B. Bentuk korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Apabila variabel X meningkat, maka variabel Y cenderung meningkat. Dan sebaliknya, apabila variabel X menurun, maka variabel Y cenderung menurun. Yang kedua, korelasi negatif. Apabila variabel X meningkat, maka variabel Y cenderung menurun. Dan sebaliknya, apabila variabel X menurun, maka variabel Y cenderung meningkat. Yang ketiga, apabila semua titik dari X dan Y dalam suatu diagram mendekati kurva dan tidak membentuk garis lurus. Bagaimana mengukur korelasi? Terdapat 4 skala pengukuran statistik. Yang pertama interval, yang kedua rasio, yang ketiga ordinal, yang keempat nominal. Skala interval dan rasio menggunakan korelasi persen. Skala ordinal menggunakan korelasi Ring-Sperman dan Kendall-Stauch. Skala nominal menggunakan korelasi koefisien kontingensi. Koefisiensi korelasi persen merupakan indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Metode least square. R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Metode produk momen. RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat. Berikut adalah contoh soal dari metode least square. Di sini sudah terdapat tabel, yaitu ada tinggi beton dan diameter beton. Pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu dari tinggi beton mulai dari 35 sampai 51, yaitu hasilnya adalah 321. Kemudian diameter beton dijumlahkan mulai dari 8 sampai 12 menjadi 73. Kemudian untuk mengetahui X kuadratnya adalah 35 dikuadratkan menjadi 1225 dan seterusnya. Begitupun dengan Y kuadratnya ada 8 dikuadratkan menjadi 64 dan seterusnya. Jumlah dari X kuadratnya adalah 14, 111. Kemudian Y2-nya ada 713. Kemudian untuk mengetahui XY-nya adalah X kuadrat dikali Y kuadrat. Kemudian hasilnya nanti diakarkan. Contohnya 1225 dikali 64 adalah 78.400 dikuadratkan menjadi 280. Hasil dari XY-nya adalah 3142.
Kemudian masuk pada rumus R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Kemudian angkanya dimasukkan, R sama dengan 8 kurung buka 3142 min 73 kurung buka 321 per akar dari 8 713 min 73 pangkat 2, kemudian 8 14 111 min 321 pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 0,8862 atau 88,62. Kemudian contoh soal dari metode produk momen, yaitu sudah tertera X dan Y-nya adalah 6,25 dan Y-nya 7,75. Untuk mencari XI-nya adalah 1 min 6,25. Hasilnya adalah min 5,25, begitupun seterusnya. Kemudian untuk Y1 sama saja, yaitu misal 2 dikurangi dengan Y-nya, hasil Y-nya 7,75 dan seterusnya. Untuk mengetahui X kuadratnya, XI-nya dikuadratkan. Contohnya 5 min 5,25 dikuadratkan menjadi 27,56 dan seterusnya. Kemudian begitupun dengan Y kuadratnya, min 5,75 dikuadratkan menjadi 33,06. Kemudian untuk mencari XY-nya, yaitu X kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan hasilnya nanti dikuadratkan. Kemudian masuk pada rumus R sama dengan sigma XI YI per akar sigma X kuadrat I kali sigma X kuadrat Y YI sama dengan 11,5 per akar 107,5 kali akar 117,5 sama dengan 11,5 per 10,37 kali 10,84 dan hasilnya adalah 0,9. Koefisien korelasi Rang-Sperman merupakan indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau data bertingkat dan data ranking. Rang-Sperman dapat dihitung menggunakan rumus yaitu 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Kemudian kita beralih pada tabel di samping. Merek A memiliki getah tembakau 2 dan kandungan nikotin 2. Merek B memiliki kandungan getah tembakau 4,5 dan nikotin 4. Merek C memiliki kandungan getah tembakau 9 dan nikotin 9, begitupun seterusnya hingga merek C. Kemudian, tabel D diperoleh dari selisih getah tembakau dan selisih nikotin, yaitu merek A 2 min 2 sama dengan 0, merek B 4,5 min 4 sama dengan 0,5. Begitupun seterusnya hingga merek C. Kemudian D kuadrat diperoleh dari pengkuadratan dari tabel D. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Rang-Sperman, yaitu 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1 sama dengan 1 min 6 kali 5,5 per 10 dikali 10 kuadrat min 1. Hasilnya yaitu 0,96. Kemudian, koefisien korelasi Kendall-Stau disimbolkan dengan tau. Koefisien ini digunakan pada pasangan variabel atau data X dan Y dalam hal ketidaksesuaian rank, yaitu untuk mengukur ketidakteraturan. Jika banyak ranking berangka kembar, maka korelasi Kendall-Stau menggunakan rumus tau sama dengan S per konkordansi dikali diskonkordansi.
Jika tidak ada angka kembar, maka menggunakan rumus tau sama dengan 2S per N dikali N per 1. Keterangan yaitu S sama dengan statistik untuk jumlah konkordansi dan diskordansi. C untuk konkordansi, D untuk diskonkordansi, dan N untuk jumlah pasangan X dan Y. Diberikan data cara belajar disimbolkan dengan X dan motivasi belajar disimbolkan dengan Y pada mahasiswa UTM. Tentukan koefisien korelasi X dengan Y pada tabel di bawah. Kemudian urutkan ranking berdasarkan urutan mahasiswa. Kemudian urutkan lagi ranking berdasarkan peringkat mahasiswa. Untuk mencari tau, maka kita harus mencari nilai S terlebih dahulu. Nilai S dapat diperoleh dengan cara yaitu nilai Y. Kita lihat nilai Y yang paling kiri yaitu nilai 1. Di sebelah kanan nilai 1 terdapat 11 angka yang nilainya lebih besar dari angka 1. Kemudian ada 0 angka yang nilainya lebih kecil dari angka 1. Kemudian kita kurangi 11 dikurangi 0. Kemudian kita tambahkan. Terdapat 7 angka yang nilainya lebih besar daripada 5 dan terdapat 3 angka yang nilainya lebih kecil daripada 5. Kemudian kita kurangi 7 dikurangi 3, seterusnya sampai pada angka 12. Kemudian kita temukan yaitu nilai S-nya 44. Kita masukkan ke dalam rumus kelas tau ini yaitu tau sama dengan 2S per N dalam kurung N-1 dan kita masukkan angkanya yaitu tau sama dengan 2 dikalikan 44 per 12 dalam kurung 12-1. Kemudian kita temukan nilai taunya tersebut 0,67. Materi selanjutnya adalah koefisien korelasi bersyarat atau koefisien kontingensi. Digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya terbentuk nominal. Teknik ini biasanya mempunyai kaitan erat dengan chi square atau Q kuadrat Rumusnya adalah Q kuadrat sama dengan sigma I sigma J kurung buka OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, dan J sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat plus N. Berikut merupakan contoh soal dari koefisien kontingensi. Seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat hubungan antara kurikulum sekolah menengah atas yang dipilih oleh siswa-siswa di suatu kota dengan kelas sosial siswa itu. Tabel frekuensi pendaftaran siswa-siswa tersebut terdiri dari 4 kelas dalam 3 kemungkinan kurikulum sekolah menengah atas dalam tabel sebagai berikut. Dalam mencari E, kita harus mengalihkan X dan Y kemudian dibagi dengan N. Pada tabel di atas, kita diberikan contoh yaitu E11, maka kita harus mengalihkan X1 dikalikan Y1 per N. Kemudian X1 ditemukan 84 hasil penjumlahan dari 20 ditambah 41 ditambah 17 dan tambah 6 dikalikan dengan 39 hasil penjumlahan dari 20 ditambah 12 dan ditambah 7 per N, yaitu 392 hasil penjumlahan dari 84 ditambah 197 ditambah 119, yaitu hasilnya 8,357. Kemudian kita cari chi square kuadratnya, yaitu dengan sigma ij dalam kurung OIJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ. Chi square kuadrat sama dengan 20 seperti tabel F0 dikurangi FE, yaitu 8,357 kuadrat per 8,357. Seterusnya sampai kepada niaga yang ke-12 yaitu 12 dikurangi 9,344 kuadrat dikurangi 9,344 kuadrat. Kemudian chi square ditemukan 43,583. Kita masukkan dalam rumus koefisien kontingensi yaitu akar chi square kuadrat per N dikurangi chi square kuadrat, yaitu akar dari 43,583 per 392 dikurangi 43,583 yaitu 0,354.